Petugas bank enggan membantunya. Bayi menangis karena panas dan lapar, membuat situasi semakin tegang. Matahari belum sepenuhnya naik ketika aku membuka jendela kecil kontrakan kami. Udara pagi penuh aroma tanah basah dan sampah dari kali yang tak pernah berhenti mengalir. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang rasa berat yang selalu hadir. Sejak suamiku, Dudi, pergi untuk selamanya. Aku Siti Rahma. Tapi semua orang di sini biasa memanggilku Rahma saja. Usiaku baru 25 tahun. Tapi rasanya seperti sudah tua sebelum waktunya. Kontrakan ini sebuah ruangan sempit dengan dinding triplek dan lantai semen adalah rumah terakhir yang bisa kusewa setelah Dudi meninggal karena penyakit langka yang tidak mampu disembuhkan meskipun ia bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media nasional. Bayi di gendonganku mulai merengek pelan. Namaku juga akan dia panggil suatu hari nanti. Tapi saat ini aku hanya ibunya. Dia lahir 8 bulan lalu. Sebelum Dudi benar-benar hilang dalam sakitnya. Kami sepakat menamainya Arya. Anakku yang kecil, lembut dan masih polos. Dia belum tahu dunia keras yang akan ia hadapi kelak. Kami hidup dari uang warisan kecil yang tersisa dari Dudi. Ditambah bantuan dari beberapa teman almarhum dan tetangga. Baik hati, tapi itu tidak cukup. Aku harus belajar tentang masa depan Arya. Aku ingin menyimpan uang ini untuk pendidikannya, agar suatu hari nanti dia punya kesempatan lebih besar daripada kami. Dari buku bekas yang dipinjamkan Ibu Yati, guru TK yang sering berkunjung ke wilayah kami, aku membaca bahwa membuka rekening tabungan adalah cara terbaik untuk menjaga uang aman. Aku tidak bodoh, aku lulus SMA dengan nilai bagus. Tapi pengalaman hidup membuatku jarang bertemu dengan sistem formal seperti bank. Nanti, kalau kamu mau ke bank, pastikan bawa KTP, KK, dan NPWP, kata Ibu Yati kemarin sore saat ia memberiku susu formula untuk Arya. Kalau tidak ada NPWP, coba urus dulu. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Urus NPWP itu terdengar seperti halangan besar lainnya. Kontrakan kami berada di pinggiran Jakarta Selatan, tepatnya di permukiman padat dekat Kali Ciliwung. Orang-orang di sini hidup dalam bayang-bayang gedung-gedung tinggi, mal-mal megah, dan mobil-mobil mewah yang lewat cepat di jalanan protokol. Kami adalah bagian dari kota ini, tapi selalu dilupakan. Arya mulai menangis. Aku buru-buru mengeluarkan botol susu dari tas usangku. Tangisnya membuat dadaku sesak. Aku tahu, tangis itu adalah bahasa pertama yang dimiliki anakku untuk mengekspresikan rasa lapar, tak nyaman, atau bahkan kesepian. Aku melihat jam dinding yang rusak jarum detiknya. Aku harus bersiap. Bank yang akan kudatangi adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, cabang Senopati. Gedungnya putih bersih, penuh kaca, dan sangat megah. Aku pernah lihat di televisi, tapi belum pernah masuk sendiri. Aku tidak punya pakaian layak selain baju kerja Dudi yang agak longgar. Baju itu warnanya gelap dan cukup sopan, meski sedikit lusuh. Celana jeansku juga sudah belel di lutut, tapi kupikir itu masih bisa tertutup. Jaket lengan panjang. Besok kita akan pergi ke tempat penting. Nak, bisikku pada Arya yang sedang asyik menyusu. Aku ingat pesan Dudi dulu, saat kami masih tinggal di kos-kosan murah sebelum Arya lahir. Ia pernah bilang, jika dunia tidak adil, tunjukkan saja kebenaran itu sendiri. Aku tidak tahu apa maksudnya waktu itu, tapi sekarang mungkin aku akan menemukan jawabannya. Malam sebelum hari besar itu, aku duduk di lantai kontrakan yang dingin, menyusun segala sesuatu yang mungkin kubutuhkan besok. Arya tertidur lelap di pangkuan Ibu Yati yang baik hati. Aku tak punya banyak pilihan, hanya satu tas usang yang diberikan Dudi saat kami baru menikah. Tas itu sudah mengelupas di beberapa sisi dan resletingnya sering macet, tapi masih bisa digunakan. Aku meletakkan dokumen-dokumen penting di dalamnya. KTP, KK, akta kelahiran Arya, dan uang warisan kecil yang tersisa. Uang itu adalah simbol harapan, tapi juga beban. Aku harus menjaganya dengan baik. Kamu yakin mau pergi sendiri? Tanya Ibu Yati khawatir. Iya Bu, saya harus belajar mandiri, jawabku pelan. Aku tidak bilang
bahwa ini bukan hanya soal membuka rekening bank. Ini tentang membuktikan bahwa aku layak didengar, layak dilayani. Meskipun hidupku jauh dari sempurna. Ibu Yati menggeleng-geleng, lalu memberiku sebuah amplop coklat tebal. Ini fotokopi semua berkas penting. Kalau mereka minta salinan tambahan, kamu bisa kasih ini. Ibu Yati selalu ada di saat-saat seperti ini. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tanpa bapak dan ibu. Dia tersenyum hangat. Kamu anak pintar, Rahma. Hanya saja, kadang dunia ini suka mempersulit jalanmu. Aku mencium tangannya sebagai tanda hormat. Setelah Ibu Yati pulang, aku menatap cermin retak di dinding. Aku melihat wajahku muda, tapi tampak tua, karena kurang tidur dan beban pikiran. Rambutku diikat sederhana, dan kulitku agak kusam, karena jarang terkena sinar matahari. Pakaian yang akan kupakai besok adalah baju lengan panjang bekas dudi, celana jeans robek yang sudah kujahit bagian robeknya, dan jaket murah yang kubeli dari Pasar Lok. Tidak mewah, bahkan jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan orang-orang yang biasa masuk ke bank megah seperti itu. Tapi inilah diriku, inilah realitas hidupku. Aku merebahkan diri di atas kasur tipis yang sudah mulai rusak isinya. Arya terbangun tengah malam karena lapar, dan aku buru-buru menyusuinya. Aku memandang matanya yang jernih dalam redup lampu neon di langit-langit. Dia belum tahu apa-apa tentang dunia keras ini. Belum tahu bahwa untuk sekadar membuka rekening tabungan saja, ibunya harus berjuang seperti ini. Tapi aku berjanji dalam diam, suatu hari nanti, ia akan hidup lebih baik. Ia akan punya kesempatan yang adil. Ia akan menjadi anak yang percaya bahwa dunia ini bisa berubah. Saat fajar datang, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku siapkan susu Arya, ganti popoknya, lalu memastikan semua dokumen sudah rapi dalam tas. Aku juga membawa handphone lama Dudi, bukan untuk menelepon, tapi untuk merekam. Ya, aku berniat merekam kunjunganku ke bank besok. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana orang-orang seperti kami diperlakukan hanya karena penampilan, status sosial, atau cara hidup yang berbeda. Aku ingat pesan Dudi dulu. Jika kamu ingin mengubah sesuatu, tunjukkan fakta. Jangan hanya bicara, tunjukkan. Aku tidak tahu apakah ini banner-banner bisa mengubah sesuatu. Tapi setidaknya, ini langkah pertama. Aku ingin tahu, apakah sistem layanan publik kita banner-banner inklusif? Apakah bank, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menyimpan uang, bisa bersikap ramah pada orang seperti kami? Dengan semangat yang sedikit goyah, tapi tekad yang bulat, aku membangunkan Arya perlahan. Setelah ia siap, aku menggendongnya dan keluar dari kontrakan. Langkah kaki kami menggema di jalan kecil berbatu. Aku naik angkot menuju stasiun MRT terdekat. Dari sana, aku akan naik kereta menuju Senopati, lokasi bank besar itu. Di dalam MRT, aku merasa seperti alien. Orang-orang di sekelilingku berpakaian rapi, membawa laptop, berbicara dalam bahasa asing. Habis, aku dan Arya seperti dua makhluk yang tersesat di dunia asing. Beberapa orang menatapku. Ada yang melirik kasihan, ada yang aku, ada juga yang langsung mengalihkan pandangan, seolah tak ingin terlihat peduli. Aku tahan air mataku. Aku tidak ingin menangis sekarang. Masih banyak yang harus dilakukan. Saat turun di stasiun tujuan, udara Jakarta terasa sangat panas dan lengket. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekelilingku. Di antara mereka, ada satu bangunan putih bersih dengan logo emas besar bank yang akan kudatangi. Aku tarik napas dalam-dalam. Hatiku berdebar. Tanganku gemetar memegang tali tas, dan tubuh Arya yang mulai rewel karena gerah. Tapi aku harus maju. Ini bukan hanya tentang membuka rekening. Ini tentang harga diri, ini tentang masa depan Arya, dan mungkin ini tentang perubahan. Aku berdiri di depan pintu kaca bank yang mengkilat. Refleksiku terlihat jelas seorang wanita muda dengan pakaian lusuh, menggendong bayi kecil dan membawa tas usang yang tampak tidak layak masuk ke tempat sekelas ini. Pintu otomatis terbuka dengan suara lembut. Selamat datang di Bank Mega Sentosa. Aku melangkah perlahan, mencoba menahan rasa gugup yang membara di dada. Udara dalam gedung sangat dingin,
Berbeda sekali dengan panasnya Jakarta di luar sana. Tapi dingin itu tidak memberiku kenyamanan, hanya membuatku semakin sadar bahwa aku bukan bagian dari dunia ini. Langkah-langkahku menggema di lantai keramik putih bersih. Di sudut ruangan, seorang satpam berjas jaket putih sedang duduk sambil mengetik sesuatu di komputer kecil. Matanya langsung mendongak saat aku lewat. Tatap tajam, menilai, mungkin bahkan meremehkan. Aku pura-pura tidak melihat dan terus berjalan menuju meja customer service yang cukup ramai. Seorang pegawai wanita berambut pirang pendek menyambut nasabah dengan senyuman manis. Saat matanya beralih, pedak, senyum itu langsung memudar. Aku menepuk-nepuk punggung Arya yang mulai gelisah karena udara dingin dan kebisingan dalam ruangan. Ia menangis pelan. Aku buru-buru mengusap pipinya, berusaha menenangkan. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya akhirnya, dengan nada yang lebih rendah daripada saat ia melayani nasabah sebelumnya. Aku tersenyum kecil, meski hatiku sempat goyah. Saya ingin membuka rekening tabungan untuk anak saya, kataku pelan tapi jelas. Wanita itu mengerutkan alisnya. Untuk siapa? Untuk anak saya, Arya. Ini KTP, KK, dan fotokopinya. Aku letakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Tank gemetar. Dia melihat dokumen itu dengan tatapan setengah percaya. Ibu, benar mau membuka rekening di sini? Aku mengangguk. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya berbeda. Ada rasa sinis di baliknya. Sebaiknya, ibu cari bank lain saja. Di sini minimum pembukaan rekening 1 juta rupiah. Dan harus ada NPWP. Aku terdiam. Aku ingat Ibu Yati bilang kalau NPWP penting, tapi belum sempat aku urus. Saya punya uangnya. Kok? Jawabku ragu-ragu. Aku mulai membuka tas dan mengeluarkan amplop coklat tempat aku menyimpan uang warisan Dudi. Beberapa orang di belakangku mulai memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang langsung mengalihkan pandangan, seolah-olah takut tertular kemiskinan hanya dengan melihat. Satpam yang tadi duduk kini berdiri. Ia melangkah mendekatiku dengan langkah kasar. Mbak, kayak gini bisa nabung. Di sini bukan tempat minta-minta, katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut, wajahku memerah. Arya semakin keras menangis. Saya bukan minta-minta, Pak. Saya cuma mau buka rekening, jawabku. Berusaha tetap tenang. Tapi wanita CS itu malah tertawa kecil. Maaf ya, Mbak. Kalau mau buka rekening di sini harus sesuai prosedur. Bukan main-main. Aku menunduk. Air mata hampir keluar. Aku tahu ini akan sulit, tapi ternyata lebih buruk dari bayanganku. Namun, di balik kesedihan itu, aku ingat handphone di sakuku. Handphone itu sudah merekam sejak aku masuk. Aku diam-diam mengaktifkannya sebelum melewati pintu otomatis. Ini adalah bagian dari investigasi Dudi yang belum selesai. Dia pernah bilang, jika kamu ingin mengubah cara orang memperlakukannya lemah, tunjukkan saja kebenaran itu sendiri. Aku tidak tahu apakah video ini akan cukup untuk mengubah dunia, tapi setidaknya ini akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana mereka benar-benar memperlakukan orang seperti kami. Arya masih menolak. Aku peluk dia erat-erat, berusaha menenangkan sekaligus menahan tangisku sendiri. Saya hanya ingin menyimpan uang ini untuk masa depan Arya. Bisik nyaris tak terdengar. Tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Orang-orang di sekelilingku mulai menjauh. Beberapa nasabah saling berbisik. Aku bisa mendengar satu dari mereka berkata, "Kayak gitu aja, pengen nabung di sini. Cari bank umum aja lah." Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini baru permulaan. Aku harus bertahan. Aku harus menunjukkan bahwa penampilan bukan cerminan nilai seseorang. Dan handphone di sakuku diam-diam terus merekam. Aku masih berdiri di depan meja customer service, dengan Arya yang tak berhenti menangis. Tanganku gemetar memegangnya, sementara orang-orang di sekelilingku mulai tidak nyaman. Beberapa nasabah bahkan mundur perlahan, seolah-olah kehadiranku adalah gangguan. Sudah Mbak, jangan ganggu kerja mereka, kalau nggak punya uang ya pulang aja. Bisik seorang pria parubaya yang berdiri di belakangku. Suaranya rendah, tapi menusuk. Aku menoleh sedikit, melihat wajahnya yang ketus. Aku tahan amarahku. Aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk membuka rekening untuk masa depan Arya. Saya punya uang kok Pak, kataku pelan.
mencoba menjelaskan. Cuma saya belum sempat urus NPWP, ya sudah, itu masalahmu. Di sini, bank besar, bukan tempat latihan hidup susah, sahutnya dingin. Aku menunduk lagi. Aku tahu, dia mungkin benar dalam pandangannya sendiri. Tapi bagiku, ini bukan soal kemewahan atau kesombongan. Ini tentang perlindungan dan masa depan anakku. Wanita si Estodi kembali duduk di kursinya. Seakan-akan, aku sudah tidak pantas dilayani. Ia mengalihkan pandangan dan mulai melayani nasabah lain yang lebih layak menurut standarnya. Aku merasa seperti hantu di tengah ruangan yang penuh orang. Ada, tapi tak terlihat. Diperlakukan Sioliola, aku hanya sampah yang tersesat masuk ke tempat ini. Arya semakin keras menangis. Mungkin karena lapar, mungkin karena gerah, atau mungkin juga karena ia bisa merasakan tekanan emosional ibunya. Aku buru-buru mengeluarkan botol susu dari tas dan memberinya minum. Dia menyedot dengan rakus, membuatku sedikit lega. Tapi suasana tetap tidak nyaman. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar kami. Entah karena penasaran atau ingin melihat pertunjukan murahan. Seperti biasa, orang miskin selalu menjadi tontonan bagi yang merasa superior. Satpam yang tadi kembali mendekat. Kali ini, ia berdiri tepat di hadapanku. Matanya tajam. Mbak, kalau cuma pengen nangis-nangisan di sini, mending pulang. Ini bukan tempat main-main. Aku menggeleng pelan. Saya tidak main-main, Pak. Saya mau buka rekening untuk anak saya. Saya punya uangnya. Cuma belum ada NPWP. Ia mendengus. Kalau begitu, urus dulu NPWP. Jangan main datang-datang begitu saja. Aku diam. Aku tahu prosedurnya penting, tapi apakah mereka tidak bisa bersikap sedikit manusiawi? Apakah begini cara mereka memperlakukan orang yang butuh bantuan? Kemudian, dari sudut mataku, aku melihat seorang pegawai wanita lainnya, mungkin supervisor berjalan mendekat. Matanya menyipit saat melihat dokumen-dokumen yang masih tergeletak di atas meja. Apa yang terjadi? Tanyanya datar. Dia pengen buka rekening buat anaknya. Tapi belum ada NPWP, jawab si Estodi. Pegawai supervisor itu mendengus. Baca brosur dulu dong, Mbak. Bukan asal datang. Kami punya prosedur. Aku menatapnya, berusaha menjaga nada bicaraku. Tetap, maaf Bu, saya memang belum tahu banyak tentang prosedur bank. Saya hanya ingin menyimpan uang ini dengan aman untuk masa depan Arya. Jika tidak tahu, ya cari informasi dulu. Jangan bikin keributan di sini, katanya, dingin. Aku rasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku tahan. Aku tidak akan menangis di sini. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan melihatku lemah. Aku ingat pesan Dudi dulu. Orang-orang akan selalu menilaimu dari apa yang mereka lihat. Tapi kamu tidak harus percaya pada penilaian mereka. Aku menarik napas panjang. Handphone di sakuku masih merekam. Setiap kata, setiap tatapan sinis, setiap ucapan kasar, semua tertangkap jelas. Ini bukan hanya tentangku. Ini tentang ribuan ibu tunggal, janda muda, dan keluarga miskin yang sering diremehkan hanya karena penampilan mereka. Aku memandang sekeliling. Semua orang di sini mungkin melihatku sebagai sampah. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihatku sebagai bukti bahwa kebenaran itu selalu menang. Aku peluk Arya erat-erat. Hatiku berdebar, tapi tekadku semakin kuat. Dari arah pintu masuk, langkah kaki terdengar. Langkah yang tenang, tapi tegas. Seorang pria parubaya berpakaian rapi dan membawa briefcase hitam mulai mendekat. Dan dunia mulai berubah. Langkah kaki itu mendekat. Setiap langkah terdengar tenang. Percaya diri berbeda sekali dengan gugup dan gemetarku tadi. Aku menoleh pelan. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi memasuki ruangan. Jas abu-abu yang disetrika rapi, dasi, simple, biru, dan sepatu mengkilat, membuatnya langsung mencuri perhatian semua orang di lobi bank. Ia melangkah lurus ke arahku. Bu Rahma, sapanya sopan sambil membungkuk sedikit. Maaf saya telat, aku diam sejenak. Aku tidak mengenalnya secara personal, tapi aku tahu siapa dia dari cerita Dudi dulu. Dia adalah Mr. Andrianto, pengacara dari Yayasan Cahaya Harapan, organisasi amal yang sering membantu investigasi jurnalistik. Suamiku semasa hidup. Semua mata di lobi tertuju pada kami. Wajah staf bank mulai berubah. Wajah satpam yang tadi sombong kini
terlihat cemas. Customer service wanita yang sempat menertawakanku tadi juga mulai gelisah. Mereka pasti bisa menebak bahwa pria ini bukan nasabah biasa. Mr. Andrianto tersenyum ramah padaku, lalu menoleh ke arah supervisor bank. Saya Mr. Andrianto dari Yayasan Cahaya Harapan. Saya sudah menghubungi pihak manajemen sebelumnya tentang kunjungan istri almarhum Bapak Dudi Prasetyo hari ini. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa detik kemudian, ponsel salah satu customer service berg. Aku yakin mereka sedang menerima konfirmasi dari atasan mereka. Riuh bisikan mulai terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda, tidak menyindir, tapi penuh spekulasi. Aku melihat ekspresi wajah-wajah yang tadi meremehkanku mulai berubah. Ada rasa panik, ada penyesalan, tapi sudah terlambat. Silakan kita lanjutkan proses pembukaan rekening untuk anak Bu Rahma, kata Mr. Andrianto tanpa emosi, tapi dengan nada yang cukup tegas untuk membuat semua orang sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar nasabah biasa. Customer service itu buru-buru membersihkan mejanya. Ia bahkan menawarkan kursi untukku. Aku menolak. Aku ingin tetap berdiri. Aku ingin mereka tahu bahwa ini bukanlah kemenangan atas belas kasihan, tapi kemenangan atas kebenaran yang akhirnya terungkap. Aku menyentuh sakuku. Handphone masih merekam. Dalam hati, aku berkata, terima kasih, Dudi. Kamera ini benar-benar menyala sejak saya masuk. Flashback muncul dalam pikiranku. Dudi duduk di depan laptopnya. Malam-malam mencatat detail investigasi korupsi dana sosial. Ia pernah bilang, kalau kamu ingin mengubah dunia, tunjukkan saja fakta-faktanya. Jangan hanya bicara, tunjukkan. Biarkan mereka melihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Dan itulah yang aku lakukan hari ini. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menunjukkan realitas bagaimana sistem layanan publik, termasuk bank, sering memperlakukan kaum marginal dengan cara yang tidak manusiawi. Arya, yang tadinya menangis, mulai tenang, seperti tahu bahwa ibunya tidak sendirian lagi. Pegawai CS itu mulai membuka formulir pembukaan rekening. Tangannya gemetar, matanya sesekali melirik ke arahku, seperti menkari-kari kata maaf yang belum ia ucapkan. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan tadi, Bu, katanya ragu-ragu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Kata-kata permintaan maaf mudah diucapkan. Tapi niat untuk berubah, itu yang sulit. Kami akan segera proses pembukaan rekening pendidikan untuk Arya. Lanjutnya, aku mengangguk singkat. Mr. Andrianto memberikan kartu nama yayasan. Kami juga akan membantu proses NPWP untuk Ibu Rahma, agar semua dokumen bisa lengkap. Satu persatu, pegawai bank mulai berdatangan. Beberapa dari mereka terlihat menahan air mata. Salah satu customer service wanita bahkan menangis sambil memohon maaf. Saya nggak tahu kalau ibu itu istri jurnalis. Saya sungguh menyesal. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak marahi mereka, tapi aku juga tidak buru-buru memaafkan. Karena yang terekam bukan hanya ucapan kasar mereka, tapi juga sikap mereka. Dan itu adalah bukti nyata bagaimana prasangka bekerja tanpa kesadaran. Aku melihat jam. Video yang direkam hampir setengah jam lamanya. Semua adegan ini akan menjadi bagian dari kampanye nasional tentang empati dan perlindungan sosial bagi ibu tunggal serta keluarga miskin. Yayasan Cahaya Harapan akan menayangkan video ini bersama media partner mereka. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang pembelajaran. Ini tentang menyadarkan masyarakat bahwa tidak semua yang tampak lemah itu tanpa kekuatan. Dan hari ini, aku membuktikannya. Hari itu, setelah semua berakhir dan kami keluar dari gedung bank megah itu, aku masih belum bisa percaya. Aku memandangi langit Jakarta yang penuh asap kendaraan. Tapi rasanya seperti ada sinar matahari yang menembus kabut tebal kehidupan kota. Ini, Mr. Andrianto menepuk bahuku pelan. Kamu hebat hari ini, Bu Rahma. Aku tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Menggang. Dan itulah yang membuatmu luar biasa. Arya tertidur lelap di gendonganku. Mungkin ia tidak tahu apa-apa tentang perjuangan ibunya hari ini. Tapi suatu hari nanti, ia akan tahu bahwa hari ini adalah bagian dari pertempuran untuk masa depannya. 2 hari kemudian, video itu mulai muncul di media sosial.
Awalnya, hanya diposting oleh akun resmi Yayasan Cahaya Harapan, dengan judul singkat, "Bagaimana kita memperlakukan orang asing?" Tapi dalam hitungan jam, video itu sudah viral. Ribuan komentar bermunculan. Netizen terbagi menjadi dua kubu besar. Sebagian besar membela kami. Sebagian kecil mencoba membela staf bank dengan alasan prosedural. Namun, mayoritas netizen melihat jelas bagaimana perlakuan kasar dan diskriminatif yang diterima. Seorang ibu tunggal yang hanya ingin menyimpan uang untuk anaknya, di Twitter, tagar 4 untuk Rahma mulai trending. Banyak pengguna medsos berbagi cerita serupa tentang bagaimana mereka pernah diremehkan karena penampilan saat mencoba mengakses layanan publik. Seorang selebgram kondang ikut berkomentar, "Kalau kamu merasa tak nyaman melihat ibu ini masuk bank, bayangkan betapa tidak nyamannya dia datang ke tempat yang begitu dingin secara harfiah maupun metaforis." Beberapa tokoh agama juga turut bereaksi. Seorang ustadz ternama menulis cuitan, "Jangan pernah menghina orang yang sedang berusaha bangkit. Bisa jadi Allah sedang mengujimu lewat cara Dia memberikan rezeki pada mereka." Di YouTube, banyak konten kreator yang mereview video tersebut. Ada yang membuat analisis sosial, ada yang membuat ulasan emosional, dan ada juga yang membandingkan dengan kasus-kasus serupa di negara lain. Salah satu channel investigasi terkenal bahkan menelusuri lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Nama-nama pegawai bank mulai muncul. Meskipun yayasan sengaja tidak menayangkan wajah Arya demi melindungi identitas anak, pagi itu aku duduk di kontrakan kecilku, menonton live streaming dari sebuah forum diskusi nasional tentang hak perempuan dan akses layanan publik. Salah satu panelis menunjukkan tangkapan layar dari video itu sebagai bukti empiris akan adanya ketidakadilan struktural. "Ini bukan soal satu bank atau satu pegawai," katanya. "Ini soal sistem yang masih membedi-bedikan manusia berdasarkan penampilan, status sosial, atau ekonomi. Ini soal bagaimana kita membangun masyarakat yang inklusif." Aku menarik napas panjang, hatiku haru, campur rasa takut. Aku tahu, dengan semakin besarnya perhatian publik, hidupku mungkin tidak akan sama lagi. Tapi aku tidak menyesal. Siang itu, Ibu Yati datang membawa mie instan hangat dan susu untuk Arya. Ia tampak senang, tapi juga khawatir. "Kamu jadi artis dadakan, ya?" katanya sambil tersenyum. Aku geleng-geleng. "Bukan artis, Bu, hanya ibu biasa yang ingin menyampaikan sesuatu." Ia memelukku erat. "Kamu hebat, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Aku menangis diam-diam di pelukannya. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena dukungan, karena simpati, karena rasa percaya bahwa perubahan itu mungkin. Malam harinya, Mr. Andrianto menghubungiku via telepon. "Besok pagi, kamu akan diundang ke acara talk show nasional. Mereka ingin kamu ceritakan langsung kisahmu." Aku ragu sejenak. Saya bukan orang penting, Pak. "Justru karena itu kamu penting," jawabnya tenang. "Karena kamu adalah suara bagi yang tak didengar." Aku menelan ludah. Lalu aku jawab dengan mantap, "Baik, Pak, saya siap." Aku menatap Arya yang tertidur pulas di sebelahku. Aku berpelan, "Nak, Mama tidak sedang berjuang sendiri lagi. Hari ini, Mama berjuang untukmu dan untuk banyak orang seperti kita." Saat aku tiba di studio televisi pagi itu, suasana terasa sangat berbeda dari hari-hari biasaku. Aku masih mengenakan pakaian sederhana, bukan karena tidak punya baju layak, tapi karena aku ingin tetap menjadi diriku sendiri. Aku datang bukan untuk menunjukkan perubahan hidup, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Arya tidur lelap dalam gendongan Ibu Yati yang baik hati. Ia rela datang menemaniku ke acara talk show nasional ini. Aku takut membawa Arya masuk ke ruang rekaman tanpa pengasuh. Jadi, ia dengan senang hati bersedia menjaganya selama aku wawancara. Kru produksi ramah padaku. Mereka bahkan sudah mempersiapkan ruang khusus untuk Arya jika ia bangun. Semua ini terasa seperti mimpi. Dulu, aku hanya seorang ibu tunggal yang hidupnya di tepi kali, tak pernah tersorot. Tapi hari ini, jutaan orang akan mendengar suaraku.
Sebelum wawancara dimulai, produser acara memberiku semacam ringkasan pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh pembawa acara. Salah satunya, bagaimana perasaan ibu saat melihat reaksi publik? Setelah video tersebut viral, aku diam sejenak, lalu jawabku pelan. Saya merasa haru, tapi juga sedih. Bukan karena saya dibela, tapi karena ternyata banyak sekali orang yang pernah mengalami hal serupa. Ini bukan tentang saya, tapi tentang ribuan ibu tunggal, keluarga miskin, dan mereka yang selalu diremehkan karena penampilannya. Produser mengangguk. Itu akan jadi jawaban yang menyentuh. Tepat jam 8 pagi, acara dimulai. Aku duduk di kursi tamu utama, diapit oleh moderator dan dua panelis sosial dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Kamera menyala, pembawa acara, seorang wanita parubaya, dengan senyum ramah, mulai bertanya, "Bu Rahma, boleh kami tahu tujuan awal ibu masuk ke bank itu?" Aku menarik napas panjang. Saya ingin membuka rekening tabungan untuk Arya, anak saya. Uang itu adalah warisan dari almarhum suami saya. Saya ingin uang itu aman dan bisa digunakan untuk masa depan pendidikannya. Lalu, mengapa ibu merekam kejadian itu? Tanya salah satu panelis. Aku menatap kamera, karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia. Kadang, kita lupa bahwa manusia itu tidak dinilai dari pakaian atau dompetnya. Aku menunduk sejenak, lalu lanjut. Suami saya dulu adalah seorang jurnalis investigasi. Dia percaya pada kekuatan fakta. Dia bilang, jika kamu ingin mengubah dunia, tunjukkan saja kebenaran itu sendiri. Dan itulah yang saya lakukan. Di studio, ada hening singkat. Penonton langsung tampak terharu. Moderator mengusap matanya. Beberapa jam setelah siaran, manajemen Bank Mega Sentosa akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi melalui konferensi pers yang disiarkan langsung di media nasional. Direktur utama bank itu, seorang pria berjas hitam, dengan ekspresi serius, membaca pernyataan, "Kami, atas nama manajemen Bank Mega Sentosa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi di cabang Senopati. Kami telah melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah-langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab." Dalam pernyataan itu, beberapa pegawai yang terlibat langsung dalam diskriminasi terhadapku dipastikan akan dikenai sanksi, termasuk pemecatan bagi mereka yang terbukti melakukan pelecehan verbal dan sikap tidak profesional. Selain itu, bank tersebut juga mengumumkan akan mengadakan pelatihan ulang, retraining, bagi seluruh staf tentang pelayanan inklusif dan sensitivitas sosial. Yang paling mengejutkanku adalah ketika mereka mengatakan, "Kami juga akan bekerja sama dengan Yayasan Cahaya, harapan untuk memperbaiki sistem akses layanan perbankan bagi kelompok rentan, termasuk ibu tunggal, penyandang disabilitas, dan keluarga prasejahtera." Aku menatap layar TV dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pembelajaran. Dan mungkin awal dari perubahan nyata. Beberapa hari kemudian, Mr. Andrianto menghubungiku lagi. "Mereka mengundangmu ke Forum Nasional Hak Perempuan dan Anak. Kamu akan jadi salah satu narasumber utama." Aku terkejut. "Saya? Tapi saya bukan ahli." "Kamu adalah contoh nyata." Jawabnya tenang. "Dan contoh itu lebih kuat dari teori apapun." Aku menghela napas. "Baik, Pak. Saya siap." Hari itu, aku membawa Arya ke bank tempat semua ini bermula. Kali ini, suasana sangat berbeda. Petugas CS yang dulu meremehkanku, kini menyambutku dengan hormat. Ia bahkan membantu proses pembukaan rekening Arya sampai selesai. Ia menyerahkan kartu, ATM dan buku tabungan dengan tangan gemetar. "Saya benar-benar minta maaf, Bu." Aku hanya tersenyum tipis. "Maaf tidak cukup kalau tidak diiringi perubahan." Ia mengangguk. Aku tahu, mungkin ia sungguh-sungguh menyesal. Tapi yang penting adalah, apakah ia akan berubah? Apakah mereka semua akan berubah? Aku memandang langit biru dari pintu keluar bank. Dunia belum sempurna, masih banyak prasangka, masih banyak diskriminasi. Tapi hari ini, aku percaya bahwa perubahan itu mungkin karena kadang kebenaran itu tidak datang dari kata-kata, tapi dari sebuah rekaman yang terekam dalam diam.
Aku duduk di panggung utama sebuah aula besar. Di depanku, ratusan orang dari berbagai latar belakang hadir dalam Forum Nasional Hak Perempuan dan Anak. Ada aktivis, akademisi, perwakilan lembaga pemerintah, NGO, hingga media nasional. Ini pertama kalinya aku tampil di forum sebesar ini. Aku bukan ahli, bukan politikus, bukan pengamat sosial. Aku hanya seorang ibu tunggal yang hidupnya biasa saja. Atau mungkin bahkan tergolong sulit bagi banyak orang, tapi hari ini suaraku didengar. Moderator memperkenalkanku dengan singkat, namun mengharukan. Dan sekarang, mari kita dengarkan langsung dari Ibu Siti Rahma, tokoh yang telah menyentuh jutaan hati lewat keberaniannya, menunjukkan realitas diskriminasi yang masih terjadi di tengah masyarakat kita. Tepuk tangan riuh membahana. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gugup. Arya ada di gendongan Ibu Yati yang duduk di deretan depan. Ia tertidur lelap, seperti tidak menyadari bahwa ibunya sedang berbicara di hadapan begitu banyak orang. Penting, saya bukan orang hebat, kataku pelan. Tapi mikrofon menyebarluaskan suaraku ke seluruh ruangan. Saya hanya seorang ibu yang ingin menyimpan uang untuk masa depan anak saya. Hanya itu. Aku melihat wajah-wajah di hadapanku. Mereka mendengarkan dengan serius, tapi hari itu, saya merasa diremehkan hanya karena penampilan saya, karena baju usang yang saya kenakan, karena tas tua yang saya bawa, dan karena bayi yang saya gendong. Sebagian dari mereka mulai termenung. Saya sadar, ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah cerita ribuan ibu tunggal di Indonesia. Cerita keluarga prasejahtera. Cerita mereka yang tak punya akses informasi, yang tak tahu prosedur, yang takut datang ke tempat-tempat formal karena takut diremehkan. Suara di aula semakin hening. Saya percaya, setiap manusia layak dilayani dengan hormat. Tidak peduli bagaimana ia berpakaian, tidak peduli dari mana ia berasal, tidak peduli apakah ia punya mobil atau naik angkot. Aku diam sejenak, lalu lanjut dengan suara lebih tegas. Kami bukan sampah yang tersesat masuk ke bank. Kami bukan beban yang harus dihindari. Kami adalah bagian dari kota ini, bagian dari negara ini. Dan kami juga punya hak. Cepak kembali membahana. Kali ini lebih keras, lebih emosional. Setelah sesi forum selesai, beberapa media melakukan wawancara eksklusif denganku. Salah satunya adalah majalah nasional terkemuka yang menawarkanku halaman depan edisi bulanan mereka. Judulnya, Akan Ibu Tunggal yang Mengguncang Negeri, kata redaktur majalah itu saat menawarkan kontrak wawancara. Aku ragu. Saya bukan selebriti. Saya bukan tokoh besar. Ia tersenyum. Itulah kenapa Anda pantas ada di sana, karena Anda adalah simbol dari kebenaran yang akhirnya terdengar. Aku akhirnya menerimanya, bukan karena ingin terkenal, tapi karena aku tahu ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan lebih luas lagi. Beberapa minggu setelah forum itu, Yayasan Cahaya Harapan mengundangku untuk bergabung dalam kampanye nasional baru yang mereka rencanakan, Empati untuk Semua. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap inklusif dan layanan publik yang ramah kepada semua kalangan. Tanpa prasangka, aku menjadi salah satu duta kampanye tersebut. Mr. Andrianto menjelaskan visi mereka. Kami ingin membuat video-video pendek yang menampilkan berbagai kasus nyata diskriminasi, lalu memberikan solusi praktis bagaimana masyarakat bisa bersikap lebih baik. Kamu adalah contoh nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Aku menyetujui ide itu. Aku bahkan menawarkan untuk merekrut Moonman dari permukiman kami untuk ikut serta sebagai narasumber. Karena aku tahu, aku bukan satu-satunya yang punya cerita. Pagi itu, Arya bangun dengan senyuman kecil. Aku menggendongnya erat, mencium pipinya yang lembut. Nanti kalau kamu besar, Nak, kamu akan tahu bahwa Mama tidak hanya berjuang untukmu, tapi juga untuk mereka yang belum sempat bersuara. Aku melihat diriku di cermin retak di dinding kontrakan. Masih sama, masih sederhana, masih dengan pakaian usang dan rambut diikat karet gelang. Tapi matamu berbeda, lebih tajam, lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang ditertawakan di lobi bank. Aku adalah suara yang tidak akan pernah diam. Langkah-langkah kecil mulai terlihat.
Setelah beberapa bulan berlalu, sejak video itu viral, aku mulai melihat perubahan baik dalam hidupku maupun di luar sana. Aku tahu, tidak semua akan berubah dalam semalam, tapi setidaknya, roda perlahan berputar. Aku menerima banyak pesan dari ibu-ibu muda yang tinggal di permukiman seperti kami. Mereka menulis dengan bahasa sederhana dan hati yang tulus. Terima kasih, Bu Rahma. Kami merasa didengar. Saya juga pernah diremehkan saat masuk bank. Sekarang saya berani datang lagi karena ada harapan. Anak saya juga punya masa depan. Saya tidak akan menyerah. Bacaan pesan-pesan itu membuat dadaku hangat. Aku tidak pernah bermimpi bisa menjadi inspirasi bagi siapapun. Tapi ternyata kadang cukup satu langkah kecil untuk menggerakkan ribuan langkah lainnya. Pagi itu, aku bersiap membawa Arya ke klinik kesehatan terdekat untuk vaksin rutin. Biasanya, aku hanya naik angkot atau jalan kaki. Tapi hari ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang petugas dari yayasan datang menjemputku dengan mobil. Ia tersenyum ramah. Ini dari Yayasan Cahaya Harapan. Kami ingin pastikan ibu selalu nyaman dalam aktivitasnya. Aku terharu, bukan karena kemewahan atau fasilitas, tapi karena dukungan. Mereka benar-benar peduli pada manusia di balik cerita. Di klinik, situasinya berbeda dari biasanya. Petugas medis menyambutku dengan sopan. Bahkan salah satunya berkata, "Kami sudah lihat videonya. Terima kasih telah berjuang untuk kami yang sering diremehkan." Aku hampir menangis. Beberapa minggu setelah Forum Nasional, Yayasan Cahaya Harapan mengadakan pelatihan pelayanan inklusif di beberapa institusi publik. Termisek Bank, rumah sakit, dan kantor kelurahan. Mr. Andrianto memberiku kesempatan untuk hadir sebagai narasumber. "Kamu adalah simbol bahwa perubahan itu mungkin," katanya saat memperkenalkanku kepada peserta pelatihan. Aku duduk di panggung kecil, di ruangan penuh dengan staf layanan publik dari berbagai instansi. Ada customer service bank, petugas administrasi rumah sakit, hingga aparat desa. Aku mulai berbicara tanpa naskah. Saya bukan ahli, saya hanya orang biasa yang pernah merasa diremehkan. Tapi saya percaya, jika kita bisa berpikir sejenak sebelum menilai seseorang, dunia ini akan lebih baik. Aku melihat wajah-wajah mereka. Ada yang malu, ada yang menunduk, tapi ada juga yang mencatat dengan serius. Aku lanjutkan. Jika Anda melihat seseorang yang penampilannya tidak rapi, jangan langsung mengira ia tidak punya uang atau tidak punya hak. Bisa jadi, ia sedang berjuang untuk masa depan anaknya. Seperti saya. Tepuk tangan ringan terdengar. Setelah sesi, beberapa peserta mendekatiku. Salah satunya, seorang CS dari cabang bank yang sama tempat insiden itu terjadi. Saya ikut pelatihan ini. Kami semua dipanggil untuk retraining. Saya minta maaf atas perilaku saya waktu itu. Aku menatapnya, wajahnya tulus. "Maaf, tidak cukup kalau tidak diiringi perubahan," kataku lembat. Ia mengangguk cepat. "Saya berjanji, saya akan berubah. Saya sudah belajar banyak dari semua ini." Aku tersenyum tipis. Itu yang penting. Suatu hari, Mr. Andrianto mengirimiku sebuah video singkat dari media partner yayasan. Video itu menunjukkan seorang wanita muda dengan pakaian sederhana masuk ke sebuah bank. Ia membawa bayi dan kali ini ia dilayani dengan ramah. Caption di bawah video itu berbunyi, "Setelah video Rahma viral, banyak bank mulai merevisi SOP pelayanan mereka. Inklusi sosial bukan lagi opsi, tapi kewajiban." Aku menontonnya berulang-ulang. Setiap detiknya membuat mataku berkaca-kaca. Ini bukan tentangku lagi, ini tentang ribuan orang yang akhirnya merasa aman, dilindungi, dan dihargai. Arya tertidur di gendonganku saat aku pulang ke kontrakan. Ibu Yati menyambutku dengan senyuman. "Kamu sudah jadi tokoh nasional ya?" katanya sambil tertawa kecil. Aku geleng-geleng. Saya tetap Ibu Rahma. Hanya saja, sekarang suara saya didengar. Ia peluk aku erat. "Kamu hebat, dunia lebih banyak orang sepertimu." Aku memandang langit dari jendela kecil kontrakan. Langit biru, cerah, penuh harapan. Perlahan, aku mulai percaya bahwa perubahan itu nyata, bahwa kebenaran itu punya kekuatan, dan bahwa kadang kekuatan itu datang
Dari hal-hal sederhana seperti handphone yang diam-diam merekam kejujuran manusia. Langit pagi ini cerah, matahari menyelinap perlahan dari balik gudang-gudang tinggi di sekitar permukiman kami. Aku duduk di depan kontrakan kecil kami, menggendong Arya yang sedang tertidur lelap. Aku memandangi wajahnya, pipi bulat, hidung mungil, alis tipis. Ia tampak begitu damai, masih jauh dari dunia keras yang akan ia hadapi suatu hari nanti. Tapi aku berjanji dalam hati, aku akan membuat duniamu lebih baik dari duniamu sekarang. Hari ini, tepat setahun sejak insiden di bank itu, dalam 1 tahun ini, banyak hal telah berubah, tidak hanya dalam hidupku, tapi juga dalam cara orang-orang melihat sesama manusia. Aku masih tinggal di kontrakan yang sama, masih menggunakan pakaian sederhana, masih naik angkot kemana-mana, tapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Petugas klinik menyambutku dengan senyuman tulus. Pegawai bank tidak lagi menatapku dengan rasa meremehkan. Bahkan tetangga-tetanggoku mulai lebih peduli pada sesama ibu tunggal atau keluarga miskin di sekitar kita. Kami mulai membentuk komunitas kecil ibu-ibu muda yang ingin saling mendukung, bertukar informasi, dan saling membantu mencari akses layanan publik. Kami bukan aktivis besar, hanya ibu-ibu biasa yang ingin anak-anak kami punya masa depan yang adil. Beberapa waktu lalu, Yayasan Cahaya Harapan mengundangku untuk menjadi pembicara tamu dalam sebuah seminar daring internasional tentang empati dan inklusi sosial. Aku berbicara bersama tokoh-tokoh hebat dari berbagai negara. Ada ahli psikologi dari Jerman, aktivis perempuan dari Kenya, dan penulis dari Prancis. Saat giliranku bicara, aku bercerita dengan bahasa sederhana. Saya bukan akademisi, saya seorang ibu tunggal yang ingin menyimpan uang untuk masa depan anak saya. Tapi saya percaya, jika kita bisa menahan diri sejenak sebelum menilai seseorang, dunia ini akan lebih baik. Setelah sesi itu, banyak peserta dari luar negeri mengirimiku pesan. Mereka bilang, meskipun konteks budaya berbeda, esensi ceritaku universal tentang manusia, prasangka, dan harapan. Salah satunya menulis, kadang kebenaran itu tidak datang dari teori, tapi dari pengalaman nyata. Dan kamu, Bu Rahma, adalah contohnya. Aku menangis membacanya, bukan karena bangga, tapi karena merasa didengar. Pagi ini, Ibu Yati datang membawakan bubur hangat untuk Arya. Ia tersenyum padaku. Kamu sudah jadi inspirasi banyak orang, Nak. Aku geleng-geleng. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Ia peluk aku erat. Itulah kenapa kamu istimewa. Aku memandang langit biru. Aku ingat Dudi. Aku ingat bagaimana ia dulu selalu berkata, jika kamu ingin mengubah dunia, tunjukkan saja kebenaran itu sendiri. Dan itulah yang aku lakukan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan rekaman diam-diam dari handphone tua kami. Aku tahu, dunia belum sempurna. Masih ada diskriminasi, masih ada ketidakadilan, masih ada orang yang menilai dari penampilan. Tapi aku juga percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah awal dari sesuatu yang besar, dan aku akan terus melangkah untuk Arya, untuk para ibu tunggal, untuk mereka yang tak pernah punya kesempatan bersuara. Aku letakkan Arya di ranjang tipis kami, lalu ambil buku tabungan dari tas usangku. Rekening itu masih aktif. Uang warisan Dudi masih aman. Tabungan pendidikan Arya terus bertambah sedikit demi sedikit. Aku menatap foto Dudi yang tersimpan rapi di dalam dompet. Di sanalah semangatku kembali menyala. Terima kasih, bisik. Aku akan terus menjaga Arya. Aku akan terus berjuang. Aku berdiri, lalu membuka jendela. Udara pagi masuk, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Aku bukan lagi wanita yang ditertawakan di lobi bank. Aku adalah simbol bahwa kebenaran itu punya kekuatan, dan aku akan terus menyuarakannya. Selama masih ada bayi yang menangis karena lapar, selama masih ada ibu yang diremehkan karena penampilannya, selama masih ada manusia yang butuh didengar,